Nah, kita lihat nih ada apa yang putih-putih ya di karung. Ini adalah kohe atau organik dari kotoran hewan. Dan kita simpan di sini sampai ini makin sempurna dari fermentasi atau pelapukan si organik. Setelah 3, 4 sampai 5 bulan baru kita berikan sambil pelebaran busut. Ini besar atau kekokohan dari batang dasar. Ini perakarannya pun tidak terlalu jauh. Ini sudah akar banir ya, tuh. Sudah kelihatan akar banir. Jadi ukuran dari akar banir itu paling 2 mata jari. Jadi intinya ketika penggemburan atau pelebaran busut, kita tidak menyuplai ke media tanam nutrisi dan lain sebagainya, perakaran keluar, maka percabangan pun akan ikut berkembang. Mari kita bekerja sama untuk membangun khususnya sektor durian agar durian Indonesia makin internasional. Tetap semangat menanam, bersedekah oksigen sambil menunggu panen si raja buah ketang. Mang, tuh di komentar nih ada yang tanya, kenapa sih setiap pohon durian itu ada tiang yang penyangga itu? Manfaatnya apa tuh? Oke. Perhatikan kebun saudaraku ketika intensitas udaranya seperti apa dan bagaimana tinggi dan rendahnya. Di sini kebetulan karena ini elevasinya sangat lumayan. Coba ini juga sedang ada angin ya, salah satu contoh bukti kita bahwa kenapa selalu ada topangan atau ajir dari bambu utuh yang sebesar ini tancapkan ke tanah minimal 40 cm untuk menjaga atau menopang pohon durian kita sampai settle, sampai perakarannya kuat, sampai betul-betul bisa beradaptasi dengan intensitas udara yang ada di kebun kita ya. Jadi ini sebagai penyangga, tolong pakai selalu, tidak mengukur intensitas udara karena belum tentu di kebun kita udaranya slow. Takutnya kencang seperti ini, kan? Kalau ada pegangan, kalau ada ajir, ini akan aman. Ini tingginya pun baru 11 bulan sudah mencapai 2,5 meter. Dan mudah-mudahan ini tidak diterpa oleh angin karena ada pancangan. Nah, untuk ajir biasanya kalau usia tanam atau ketinggian sampai ketinggian berapa nih, Mang? Sampai sekuatnya, silahkan. Sampai diukur intensitas udara di kebun saudaraku, kencang dan tidaknya. Kemudian kekuatan untuk si pohon yang kita tanam sampai berapa tahun kah untuk kuat menjaga si terpaan angin itu. Ya, bebas lah, karena itu tidak mengganggu, aman, agar kuat, tumbuh subur, tidak roboh oleh terpaan angin. Pangkal dasarnya sudah besar karena akarnya belum terganggu. Waktu itu ini ukuran 40-50. Langsung tumbuh dengan 4 arah mata angin yang sangat seimbang. Karena ketika pas ditanam di lahan kebun, maka dia akan adaptasi baik itu dari cahaya matahari ataupun dari unsur hara yang ada di kebun kita. Apalagi dengan dijaga yang namanya perawatan ya. Coba lihat seperti ini ya, daunnya seperti ini normal, terubusnya bagus-bagus. Nah ini bibit yang kita rekomendasikan kepada saudara-saudaraku di seluruh dunia. Oke. Ini baru beberapa bulan dan insya Allah nanti kita akan lakukan proses okulasi, sambung mata tunas, ambil dari bawah itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu bawah, karena kekuatan si seedling tersebut selain adaptasi di Indonesia khususnya, karena ke atasnya kita menggunakan klon Malaysia juga, baik itu Musang King, duri hitam dan sebagainya. Ada pula klon-klon Indonesia yang sudah tentunya saudara-saudaraku tahu ya. Ini akan diokulasi minimal 25 sampai 30 cm di atas. Jadi ketika pembesaran, maka dia akan turun hasil okulasinya, yang alhasil si batang seedlingnya masih tetap ada. Seperti ini kita coba lihat di sini ya.
Ini dulunya populasi di atas 2 jengkal kurang lebih, dan sekarang ini tinggal 1 jengkal ya. Ini baru 11 bulan nih. Ini sangat kekar sekali tuh, besar batangnya, sangat luar biasa. Kemudian percabangannya sangat memutar, yang dikatakan saudaraku selalu mengisi 4 arah angin dari percabangannya. Baik saudaraku, kita lihat ini besar atau kekokohan dari batang dasar. Ini perakarannya pun tidak terlalu jauh. Ini sudah akar banir ya, tuh sudah kelihatan akar banir. Jadi ukuran dari akar banir itu paling 2 mata jari ya, selalu dijaga. Jadi intinya ketika penggemburan atau pelebaran busut, kita tidak menyuplai ke media tanam ingin terlihat berbentuk busut, tetapi melebarkan, karena syaratnya si akar harus dipancing keluar, baik itu dari penggemburan, baik itu dari hara-hara yang kita berikan, nutrisi dan lain sebagainya. Perakaran keluar, maka percabangan pun akan ikut berkembang tinggi dan ke samping ya. Kemudian keseimbangan percabangan, 4 arah angin mengisi seperti itu. Di sini kita buat media tanam seperti gunung, atau saudaraku katakan adalah busut. Ini di nomor 109 ya. Jenis durian musangking, usia tanam 11 bulan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat sampai produktivitas nyentang. Nah ini teman-teman, kita jalan-jalan dan controlling dari beberapa pohon yang sudah ditanam kurang lebih 11 bulan di sini di areal kebun durian Akadu yang baru nih. Nah, kita lihat nih ada apa yang putih-putih ya di karung. Ini adalah kohe atau organik dari kotoran hewan, baik itu kambing ataupun domba. Sebenarnya ini sudah difermentasi, sudah diberikan mikroba, sudah diberikan makanan sejenis silase atau molasis, dan kita simpan di sini sampai ini makin sempurna dari fermentasi atau pelapukan si organik. Setelah 3, 4 sampai 5 bulan baru kita berikan sambil pelebaran busut, dan hasilnya seperti ini ya. Ini dari 1 pohon kita suplai kurang lebih 90 kilo yang tadi kita tunjukkan. Dan ini sangat memberikan harapan bagi saudaraku dimanapun berada. Ketika sekecil ini ya, akar pancarnya saya buang, nanti setelah opersak maka dia akan muncul akar pancar cadangan. Ini sebagai harapan saudaraku, ketika ditanam maka ini akan menjadi puluhan bahkan ratusan juta dari 1 pohon ini ya. Jadi harapan tidak hanya dari yang kecil, belum tentu dari yang besar akan memberikan harapan yang besar. Oke, terima kasih telah mengikuti video-video kami di channel Akadu. Tolong bantu subscribe, like, share, and nyentang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.